Tidak usah terlalu takut. Takut. Ya, semua orang pasti memiliki rasa takut. Meski seorang pemberani sekalipun, pasti di dalam hatinya yang terdalam ada rasa takut walau cuma secuil. Karena dengan rasa takutlah manusia menjadi berani. Takut lapar misalnya, maka seorang tersebut akan berusaha keras untuk mencari penghidupan. Takut ditolak untuk melamar kerja di suatu perusahaan, maka ia mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi berbagai kemungkinan ketika wawancara. Tentu tidak menjadi salah jika kau dan aku pun juga memiliki rasa takut. Malah justru yang ditakutkan adalah bagaimana jadinya kalau manusia tidak memiliki rasa takut. Bukankah kehidupan di dunia ini menjadi sangat menakutkan? Bayangkan saja jika dalam satu anggota keluarga tidak memiliki rasa takut, tidak ada lagi rasa peduli. Bukankah tidak menutup kemungkinan jika sama anggota keluarga saling bunuh-membunuh jika terjadi sebuah masalah? Tidak ada lagi saling maaf-memaafkan. Luka dibalas luka, darah balas darah. Tidak ada lagi rasa takut di antara hati mereka. Rasa takut ada untuk mengimbangi kehendak manusia di kehidupan, bukan untuk memenjarakan keinginan. Rasa takut bukan menunjukkan manusia lemah, melainkan dari rasa takutlah maka keberanian seseorang itu akan tumbuh. Orang yang takut bodoh, tidak tahu apa-apa tentang apa-apa, maka ia akan berani meninggalkan halaman rumahnya untuk membebaskan pikirannya yang terpenjara. Ia rela hidup berjauhan dari keluarganya demi impian yang ia kejar. Tentu semua itu berasal dari rasa takut yang kemudian menjelma keberanian yang tak tertahankan. Dari ketakutan menjadi bodoh, menjadi keberanian untuk meninggalkan orang-orang yang disayanginya sepenuh hati. Dulu saya pernah berpikir, jika orang tua saya tidak menyayangi saya. Bayangkan, masih menginjak kelas 2 SD, saya sudah dimasukkan ke pesantren, jauh dari mereka. Awalnya saya tidak mau. Setelah dibujuk dengan ini itu, saya pun mulai menerima permintaan orang tua dengan tanpa terpaksa. Hari berganti minggu, minggu berubah bulan, bulan menginjak tahun, dan tahun-tahun berlalu. Saya mulai mempertanyakan diri saya sendiri, kenapa orang tua saya menjauhkan saya dari mereka? Apakah mereka tidak sayang dengan saya? Apakah mereka membenci saya? Pertanyaan semacam itu mengganggu setiap kali saya melihat betapa menyenangkannya teman-teman saya ketika pulang sekolah masih bertemu dan berkumpul dengan keluarganya. Dan saya pun mengiyakan persepsi saya bahwa orang tua saya memang benar-benar tidak menyayangi saya. Namun setelah menjadi dewasa sekarang ini, saya mulai sadar bahwa alasan mereka memasukkan saya ke pesantren jauh dari mereka bukanlah karena tidak sayang, melainkan karena ingin menjadi anaknya mandiri, takut anaknya menjadi bodoh. Jadilah orang tua memberanikan diri melepas anaknya ke pesantren. Atau kamu yang sedang ingin masuk ke sebuah sekolah tinggi yang diinginkan, daftar saja. Perkara ketika tes ujian masuk lulus atau tidak itu urusan belakang. Tidak usah takut. Toh kita sedang tidak mau perang, bukan? Saya pun dulu pernah mengalami. Waktu itu saya yang bimbang untuk daftar masuk perguruan tinggi, akhirnya memberanikan diri, yang tentunya juga termotivasi oleh saudara saya yang berpengalaman perihal itu. Setelah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk daftar, saya akhirnya bisa mengikuti tes ujian masuk kuliah. Saya pun belajar apa-apa saja yang akan saya hadapi di ujian nanti. Rasa takut pun hadir dalam diri, takut tidak lulus, tapi saya yakin saya pasti lulus. Dan ujian pun akhirnya dilaksanakan pada hari itu. Kali pertama masuk gedung perkuliahan saya merasa minder. Bagaimana mungkin orang yang biasa bersarung sepertiku akhirnya menginjakkan kaki di gedung kampus dengan mengenakan jeans dan bersepatu. Melangkah dengan penuh percaya diri, mantap akan menang ujian. Setelah 2 hari ujian, tinggallah saya menunggu jawaban apakah lulus atau tidak. Dan kalian tahu apa yang terjadi?
Ternyata nama saya tidak terdaftar dalam lembar kelulusan. Benar-benar langsung sumpek waktu itu. Yang saya anggap gampang ternyata tidak menjadikan saya menang.